Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun idza qila laka wa kam minal anbiya'i fal jawabu mi'atu alfi ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun bermula ini itu satu masalah. Masalatun bermula ini itu satu masalah. Idza qila di mana-mana diceritakan. Idza qila di mana-mana diceritakan. Laka kepadamu. Laka kepadamu. Wakam dan berapa. Wakam dan berapa. Minal anbiya'i dari beberapa nabi. Minal anbiya'i dari beberapa nabi. Fal jawabu maka bermula jawabannya. Jawabu maka bermula jawabannya. Itu mi'atu alfin 100.000. Itu mi'atu alfin 100.000. Wa arba'atun dan 4. Arba'atun dan 4. Wa isruna dan 20. Wa isruna dan 20. Apanya alfa nabiyin, ribu nabinya. Apanya? Ribunya nabinya. Mas'alatun bermula ini itu satu masalah. Masalatun bermula ini itu satu masalah. Idza qila di mana-mana diceritakan. Idza qila di mana-mana diceritakan. Laka kepadamu. Laka kepadamu. Wakam dan berapa. Wakam dan berapa. Kanu adanya itu anbiya. Kanu itu anbiya. Minal anbiya'i dari beberapa nabi. Minal anbiya'i dari beberapa nabi. Al mursalina yang menjadi utusan. Al mursalina yang menjadi utusan. Fal jawabu maka bermula jawabannya. Fal jawabu maka bermula jawabannya. Itu bilang itu salatumi atin 300. Iku salatin 300. Wa salasata asyara dan 13. Asyara dan 13. Apanya mursalan utusannya. Apanya? Utusannya. Sengaja saya gabung dua masalah karena penjelasannya nyambung. Mas'alatun idza qila laka wa kam minal anbiya'i dan idza qila laka wa kam kanu minal anbiya'il mursalin. Ketika ada sebuah pertanyaan tentang ada berapa jumlah para nabi, maka fal jawabu mi'atu alfin wa arba'atun wa isruna alfa nabiyyin. Jumlah total para nabi itu ada 124.000 nabi. Terus 124.000. Mi'atu alfin 100.000 wa arba'atun 4 wa isruna 20. Alfa nabiyin alfan. Jadi 124.000 nabi. Dan kemudian ketika ada pertanyaan ada berapa jumlah para rasul, atau yang di sini redaksinya wakam kanu minal anbiya'il mursalin, jumlah yang menjadi rasul atau menjadi utusan itu ada salatumi'atin wa salasata asyar. Itu 313 rasul. Timbul sebuah pertanyaan, kenapa nabi dan rasul dipisahkan jumlahnya, atau dari segi materinya
dari segi babnya pun dipisahkan. Karena sebagaimana kemarin telah diceritakan, telah disampaikan bahwa nabi dan rasul itu beda. Nabi ya nabi, rasul ya Ya rasul. Rasul. Kalau nabi insanun basyarun uhiya ilaihi walam yu'mar bitablighi. Yang dinamakan nabi adalah manusia yang insanun yang diberi wahyu oleh Allah tapi tidak diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya. Sebaliknya rasul wa yu'maru bitablighihi. Manusia yang diutus yang diberi wahyu oleh Allah dan diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi posisinya tuh terpisah antara nabi dan rasul. Di sini di sini nabi ada 124.000 dan nabi ada 313. Tapi yang harus kita catat adalah mengetahui jumlah ini hanya jumlah gemblengan itu apa? Keseluruhan lah, hanya perlu tahu dan bahkan tidak wajib mengetahui angkanya saja, yaitu 124.000 dan rasul itu 313. Tidak perlu mengetahui yang 124.000 ini siapa saja, yang 313 ini siapa saja. Karena yang wajib diketahui oleh kita hanyalah 25. Nah, ada pertanyaan lagi, 25 ini dari mana? 25 ini adalah nabi dan rasul. Nabi Rasul. Jadi jabatan, kalau secara zaman sekarang mungkin bahasanya jabatannya itu double, punya 2 jabatan. Berarti yang 25 nabi dan rasul ini ke 124.000 ada 25. Di yang 313 yang rasul ada 25. Sudah saya oret-oret tadi. 100 jumlah nabi itu 124.000 diambil 25. Berarti total jumlah yang hanya nabi saja itu 123.975 orang. Itu yang meles hanya nabi saja. Tidak ada rasul di sana. Karena 25 udah diambil. Karena yang 25 adalah double jabatan. Kemudian yang rasul 313 dikurangi 25. Sisanya 288 yang hanya rasul tapi tidak nabi. Nah, berarti yang 25 ini masuk dua-duanya. Ya nabi, ya juga rasul gitu. Jabatannya double. Nah, itu yang wajib diketahui oleh kita tuh yang 25. Kalau menilik bahasa wajib, berarti kan ketika melaksanakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Ma yusabu ala fa'alihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Jadi ketika kita tahu jumlah nabi dan rasul 25 itu siapa saja, oleh ganjaran. Karena wajib mengetahuinya. Tapi sebaliknya, jika kita tidak tahu atau mungkin lupa, ya dosa. Karena bahasanya wajib diketahui. Nah, kemudian dari 25 nabi dan rasul itu ada lagi diambil 5, bukan diambil, ada 5 yang terpilih. Nabi dan rasul yang terpilih, yang paling utama, yang disebut ulul azmi. Ulul azmi itu adalah nabi dan rasul yang istimewa. Salah satunya dari segi cobaannya itu berat, lebih berat dari nabi dan rasul yang lainnya. Siapa saja ulul azmi dari 25 nabi dan rasul? Ada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Disingkat Mimin supaya tidak mudah lupa. Disingkat Mimin. Namanya manusia mahalul khata wan nisyan, tempat salah dan lupa. Lalen ulul azmi kan 5 tapi lalen bae belaga. Sapa bae caranya saya mah disingkat jadi Mimin.
Musa, Ibrahim, Muhammad, Isa, Nuh. Kenapa menjadi ulul azmi? Karena sebuah riwayat ataupun sejarah mengatakan 5 nabi dan rasul ini adalah yang paling berat lah, bisa dikatakan paling berat dalam perjuangannya. Yang pertama ada Nabi Musa. Nabi Musa itu kalau tidak salah, berarti kalau salah mohon dibenarkan. Ketika waktu masih kecil kan dibuang oleh orang tuanya karena kan Nabi Fir'aun ya. Fir'aun itu tidak menginginkan ada anak lahir yang laki-laki. Jadi dibuang cari aman, dibuang ke sungai Nil. Kenyut, palid, init, dina leureun cai ngambang, angkleng-angklengan mapai. Dan ternyata dipungut atau diambil oleh istri Fir'aun itu sendiri, yaitu Siti Asyah. Dan dikatakan Siti Asyah itu beriman. Diangkat jadi putranya. Berarti kan pertama dibuang oleh orang tuanya sendiri. Itu kan sudah menjadi catatan sejarah bahwa itu merupakan sebuah perjuangan yang amat berat. Kemudian ketika sudah besar, ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, diperangan ku babeh angkat nasorangan, nyata Fir'aun. Nepika sampai akhirnya ada sejarah besar mengatakan mukjizat Nabi Musa yang membelah lautan. Itu sekelumit, tidak full diceritakan karena masih banyak. Kemudian nomor 2 ada Nabi Ibrahim. Salah satunya adalah 99 tahun lamanya Nabi Ibrahim belum dikaruniai buah hati. 99 tahun durung diupai anak baik nih pangeran. Itu kan merupakan cobaan yang model belak-belakan membelah. Itu terus kemudian rajanya tuh Raja Namrud ya. Raja Namrud. Kemudian kalau tidak salah ayahnya juga itu adalah seorang pemahat patung berhala. Yang kemudian Nabi Ibrahim pun sering dagang patung, disuruh oleh ayahnya. Tapi ketika dagang keliling-keliling lewat sungai dibuang patung-patungnya ke dalam sungai, disisain satu. Semuanya. Ketika babehnya menanyakan mana hasil dari penjualan patung ini, kata Nabi Ibrahim, ketika saya jualan patungnya pada anjlok membanyu, terjun ke sungai semuanya. Otomatis ayahnya pun marah, piraku masa patung bisa terjun sendiri. Kan menjadi sebuah blunder, serangan balik yang telak. Terus Raja Namrud mengadakan sebuah pesta besar-besaran. Semua manusia di zaman itu, di zaman kerajaan itu harus hadir. Ada satu orang yang tidak hadir, yaitu Nabi Ibrahim. Dengan alasan ada versinya menjelaskan sakit perut. Dari posisi nyebut sakit perutnya itu sambil nyiwit, mencubit perutnya sendiri. Berarti posisinya tidak berbohong, memang sakit tapi dicibit dewek. Ketika semua orang berpesta, di situ ada patung paling gede siji, dan di samping kanan kirinya patung anak buah lah, cilik-cilik, kecil-kecil. Saat itu Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung-patung kecil, tidak disisakan satupun. Dan kampak, kalau nggak salah menggunakan kapak. Jadi ingat kampak. Kampaknya tuh disimpan di bahu patung paling besar. Raja Namrud ngamuk beserta antek-anteknya.
Dipanggil karena ingat ada satu orang yang tidak hadir dalam pesta tersebut. Dipanggillah Nabi Ibrahim. Hei Ibrahim, kiki pegawaian sira, ini tuh kerjaan kamu atau bukan? Kata Nabi Ibrahim, kenapa menyalahkan saya? Kurang lebih bahasanya. Lihat saja kampaknya di mana. Lihat saja kapaknya di mana, ada di patung paling besar. Tanya aja patung yang paling besar. Kalau iya benar patung tersebut bisa bicara. Nah di situ pun sebagian rakyat Raja Namrud kebanyakan sudah masuk Islam. Tapi ya arane Raja Namrud yang sombong. Lamun bener Tuhane sira bener anak urip bari anak hidup dan juga ada. Kemudian Raja Namrud nyuruh anak buahnya membakar Nabi Ibrahim. Dan salah satu riwayat menjelaskan mengumpulkan kayu bakarnya pun sampai 3 bulan. Dan ada hewan yang dipakai membawanya tuh hewan apa mah? Yang sampai sekarang hewan tersebut dimatikan keturunannya, langka, hilang, punah oleh Allah tuh langsung stop, beli digawe maning hewan gue karena ikut andil dalam membawa kayu bakarnya. Nah di situ kan warga langit atau penghuni langit geger, para malaikat ribut, datang kepada Allah, ya Allah, Nabi Ibrahim tidak menyembah selain Engkau, tolonglah dia. Kurang lebih seperti itu. Kata Allah, biarkan saja ketika nanti dia meminta tolong kepada kalian, tolonglah. Berhubung malaikat mah apet lamun jere bahasa sederhananya mah pada teka dewek. Salah satunya malaikat Mikail, tukang menurunkan hujan. Ya Ibrahim, butuh bantuan saya atau tidak? Kalau antum butuh, kalau kamu butuh, seketika akan saya padamkan api ini dengan air hujan. Cukup, gak usah, kata Nabi Ibrahim. Datang malaikat Jibril, ya Ibrahim, apakah Anda butuh bantuan? Tidak, biarkan saja. Dan ternyata ada suara dari langit, dari Allah, kepakan sayapmu wahai Jibril. Berarti lebak konoke imajinasi kita berangan-angan, berarti malaikat ke anak lare mbulah walau alam bukatan sedeng sampai nomor kadon. Dan api tersebut seketika padam. Ada yang mengatakan padam, ada lagi yang mengatakan tanpa rasa panas sedikit pun, malah atis. Otomatis seketika itu hampir sebagian besar umat Raja Namrud atau masyarakat Raja Namrud masuk Islam. Tapi ya Namrudnya mah beli. Sempat terbakar baju atau serak apa sih ya? Jubah lah. Mungkin kenapa jubah? Karena mindset kita raja itu pakai jubah, tapi kan embuh luruh. Kebakar tapi badannya tidak terbakar. Hanya bajunya saja. Supaya menggambarkan api itu tidak akan menyakiti siapapun tanpa seizin Allah. Padahal hikmahnya ada yang bisa dipetik di situ karena badannya nggak kebakar, tapi ya dasar Namrud. Angger deh. Itu Nabi Ibrahim. Terus ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah dari kecil harus lebih tahu ya, karena ini nabi kita semua. Tarikh atau perjalanannya harus tahu. Nabi Muhammad dilahirkan sudah tanpa ayah. Kemudian dalam umur 6 tahun ditinggal ibunya. Kemudian diurus oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib, umur 8 tahun Abdul Muthalibnya meninggal dunia. Kemudian diurus oleh mamangnya pamannya yaitu Abu Thalib. Pamannya itu ada Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka bertiga itu menyayangi Nabi, semuanya menyayangi Nabi. Tapi ketika pas tahu atau ketika awal diangkat menjadi Rasul dan Nabi, Abu Jahal dan Abu Lahab seketika itu membenci dan memusuhi, memerangi Nabi Muhammad. Tapi Abu Thalib mah beli, mengurus sampai besar. Tapi sayangnya Abu Thalib pun tidak beriman.
tidak meyakini bahwa Muhammad itu seorang nabi dan rasul, tapi sayang, nyaah, welas, asih. Beda dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Tidak mempercayai, tidak mengimani, plus memusuhi. Tapi Abu Thalib mah beli. Dan masih banyak lah. Lanjut, Nabi Isa. Masih di ulul azmi ya. Nabi Isa itu kan dipitnah. Nabi Isa dipitnah. Dipitnahnya itu dianggap Tuhan. Kemudian dipitnah karena tidak memiliki ayah. Karena Nabi Isa melahir tanpa seorang ayah. Makanya Isa bin Maryam. Babehnya babeh. Ayahnya tidak memiliki ayah. Kemudian Nabi yang dilahirkan tanpa seorang ibu, Nabi Sis. Ada lagi Nabi yang dilahirkan tanpa ayah dan tanpa ibu, Nabi Adam, jelas. Langsung diciptakan oleh Allah. Yes. Nah. Terus Nabi Nuh pribadi Nabi Nuh. Dia perahu ya? Dia perahu. Tadi kalau mau Musa Nabi Musa. Bismillah. Kemudian dari semua yang telah dijelaskan yaitu Nabi dan Rasul, ada yang masih hidup. Kalau tidak salah kelalen ya. Pokoknya di langit ada 2, di bumi ada 2. Lamun di langit ada Nabi Isa dan Nabi Idris, di bumi Nabi Hidir, si jimaningnya ke siapa kelalen? Zakaria. Ilyas. Nabi Ilyas. Nah, ning bumi Roro, ning langit Roro. Nabi Idris mah sing sendalek hari dulu sih. Iya. Ya kan ya? Sing sendalek hari dalam surga. Mau pengen melihat neraka diantar, diperbolehkan, diizinkan, diridoi, dan tidak merasakan panas. Pas ke surga beli balik maning jereh walau alam. Beli balik maning sendalek hari, sendalnya ketinggalan di depan pintu surga. Jadi sampai saat ini Nabi Idris itu di surga, tapi dalam keadaan tidak mengalami meninggal, tidak mengalami mati. Kemudian Nabi Isa di bumi, Nabi Hidir dan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas. Yes. Terus kembali lagi ke tadi yang 25 nabi. Wajib mengetahui, wajib hafal. Ada berapa? Siapa saja, yaitu yang 25 nabi. Nanti kan nyambung dengan penjelasan yang sebelumnya. Yang idaki lalaka wakam min ashabis saro'i. Di situ disebutkan nabi atau rasul yang membawa syariat itu hanya 6. Berarti kan dari 25 itu diambil 6. Di sini dijelaskan Nabi Adam langsung ke Nabi Nuh. Model Idris, di tengah-tengah ada Nabi Idris, rasul. Nabi dan rasul, Idris kan. Idris, Nuh, Hud. Adam, Idris, Nuh, Hud. Berarti Nabi Adam membawa syariat, Nabi Idris hadir mengikuti syariat Nabi Adam tanpa membawa syariat sendiri. Gitu. Kemudian ada Nabi Nuh. Membawa syariat baru. Setelahnya ada Nuh, Hud, Soleh. Catat. Nah. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Hud, Soleh. Nuh, Hud, Soleh. Dari Hud, Nabi Hud dan Nabi Soleh itu tidak membawa syariat. Berarti syariatnya mengikuti Nabi Nuh. Muncul Nabi Ibrahim, bukan muncul, terus Nabi Ibrahim lah. Karena kalau bahasa muncul itu mungkin nanti berpengaruh di kelahiran. Karena kelahirannya nanti takut salah dan terlalu lama. Gue lah. Mungkin Pak. Nabi Ibrahim. Kemudian dari Nabi Ibrahim ada Nabi Lut, Nabi Ismail, ya kan? Ada Nabi Ishak, Nabi Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, baru Musa. Nah, dari Nabi Ibrahim ke Nabi Musa yang membawa syariat ada penyelang nabi yang begitu banyak. Berarti di antara Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu syariatnya mengikuti Nabi Ibrahim.
baru ada Nabi Musa membawa syariat, kemudian ada Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, itu ke Nabi Musa semuanya. Baru ada Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Itu 25 kudu apal. Saya pun kulagah kadang keder menyebutkan 25 nabi. Tapi kalau berbicara hukum wajib diketahui. Terus tadi yang hitungan 124.000 dihitung diambil sekian, blenger. Ya udah nggak apa-apa karena tidak wajib diketahui. Sing pugu masing 25 sekian kulaga kelalen berarti itu dihafal nama ning. Karena apa? Karena wajib diketahuinya 25 nabi dan rasul, namanya siapa saja, setelah nabi ini nabi siapa, bila perlu dengan sejarahnya. Karena saya pun sejarah nabi dan rasul itu lemah, lalen, bahkan ada yang tidak ingat sama sekali kisah-kisahnya tuh, sejarah-sejarahnya tuh. Nah, itu dari penjelasan tersebut tuh apa maksudnya? Untuk mengimani tadi masalah tuh nidakilala kawakam. Ketika ada pertanyaan, ada berapa? Nah berarti mengetahui jumlah nabi dan jumlah rasul secara terpisah itu hanya tahu secara global jumlahnya berapa dan ada berapa, hitungannya berapa gitu kan, hanya global 124.000 udah selesai. Terus rasul ada 313 selesai. Tapi yang nabi dan rasul itu wajib mengetahui secara rinciannya. Tidak hanya angka 25 saja, tapi harus tahu siapa saja dari 25 nabi tersebut. Begitu. Itu dari dua masalah malam ini. Pertanyaan ada berapa nabi? Jawabannya simple, 124.000 nabi. Ketika ada pertanyaan ada berapa rasul? Jawabannya ada 313. Nah, ini kenapa terpisah? Karena bahasa nabi dan rasul tidak dijelaskan di sini. Ini hanya menjelaskan dua posisi yang berbeda yang terpisah. Rasul yang sing ongko nabi mah 124.000, sing ongko dari rasul ada 313. Tapi kan timbul tadi pertanyaan yang 25 kemana? Makanya saya hitung tadi dikurangi 25 berarti kalau ngitung yang meles hanya nabi itu 123.975. Beli kudu ditambahi perak. Benerin duit. Kemudian yang rasul 313 dikurangi 25. Sisa 288. Itu yang meles hanya rasul, bukan nabi. Nah, yang 25 yang wajib diketahui itu double jabatan. Tadi juga udah dijelaskan. Jadi ya nabi ongko, rasul ongko. Begitu murun ya. Mantap. Terus diputer-puter gaya muter gitu. Mas'alatun idza qila laka wa as ma'uhum wa adaduhum syaratul iman amla. Tuh. Ada nanti di depan ada pertanyaan lagi. Ketika ada pertanyaan itu tuh jadi syarat iman atau tidak? Ternyata fal jawabu laisa. Nanti di depan ya tamah. Itu di depan untuk minggu depan. Apa ya? Mudah-mudahan dengan penjelasan mungkin singkat ini ada banyak kemanfaatan dan juga keberkahan. Untuk jika ada sesi pertanyaan di luar pengajian saja supaya sersan, serius tapi santai. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan untuk selalu mencari ilmu, karena tolabul ilmi faridatun. Yang faridohnya itu tolabnya, yang wajib itu mencarinya, belajarnya bukan bisanya. Ketika di kelas, contoh kalau di anak-anak, zaman anak-anak kita dulu masih kecil, sering masuk kelas tapi belet bisa-bisa.
Dosa beli enggak, tidak dosa. Alhamdulillah. Tidak dosa karena bisa itu datangnya dari Allah. Guru tidak berpengaruh, murid apalagi karena bisa mah takane sing pangeran karena sering. Nah sing dosa masing sering alfa, jarang masuk karena tidak mengikuti proses tolabnya, karena redaksinya pun faridotun itu tolabul ilmi, bukan bisanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan selalu diberikan kesehatan dan juga umur panjang supaya terus bisa menjalankan tolabul ilmi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbil bana bima lam tana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bita'allumi wa tawassalna bi'talimi antarzuqona wasi'ah wa antarzuqona amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.